nama saya Kanjel Tipoijendi dari kelas 12 IPA 1 absen 16 dan saya akan membuat tofu roll balado. Alat-alat yang diperlukan adalah cobek dan ulekan, talenan dan pisau, serta pen dan spatula. Nah, untuk bahan-bahan yang diperlukan, yang pertama ada gula, lalu garam, selanjutnya ada tepung maizena, dan kita juga perlu cabai, tomat, bawang putih, dan bawang merah, ada rumput laut dan tofu, dan yang terakhir adalah minyak goreng. Untuk langkah pertamanya, potong bahan-bahan bumbu baladonya, yaitu cabai, tomat, bawang putih, dan bawang merah yang sudah disesuaikan dengan ukuran penyajian masakannya ya. Selanjutnya, tuangkan bahan yang sudah dipotong ke cobek secara berkala, lalu diulek sampai halus tetapi masih ada tekstur kasarnya. Setelah selesai membuat bumbu balado, siapkan tofu roll dengan menggulungkan tofu dengan nori sebanyak 3 lembar dan tunggu 15 detik hingga norinya menyerap dengan tofu agar mudah dipotong. Potong tofu rollnya secara hati-hati ya, karena tofunya lembut jadi mudah hancur. Lalu, balurkan setiap potongan tofu roll dengan tepung maizena di setiap sisi secara merata. Jangan lupa panaskan minyak karena setelah ini tofu rollnya akan digoreng. Celupkan potongan tofu roll satu persatu di minyak panas yang cukup banyak agar tofu tergoreng secara merata. Jangan lupa untuk membalikan setiap sisinya agar matangnya merata ya. Setelah tofu rollnya sudah matang dengan warna coklat keemasan, tumis bumbu balado dengan sedikit minyak yang sudah panas. Nah, selama proses ini, tambahkan 1 jumput garam dan gula untuk memberikan rasa pada bumbu baladonya. Masukkan tofu roll yang sudah matang dan mulai tumis dengan bumbu baladonya hingga bumbunya sudah meresap ke tofu rollnya. Setelah
Setelah itu, tuang tofu raw balado yang sudah jadi ke piring penyajian yang telah disiapkan. Dan ini dia tofu raw balado yang merupakan makanan tradisional khas Padang yang telah dimodifikasi dengan menggunakan tofu raw. Kalau biasanya kita dipertemukan dengan kentang balado, kali ini kita dipertemukan dengan tofu raw balado yang pastinya juga terjamin enaknya. Segmenting, targeting, dan positioning atau STP adalah salah satu strategi pemasaran untuk menentukan di area manakah sebuah bisnis akan dioperasikan. Tahap pertama dari proses penerapan STP adalah segmenting. Segmenting adalah proses membagi target pasar suatu bisnis menjadi kelompok konsumen potensial. Kelompok segmenting dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kelompok demografis. Untuk demografis, saya menargetkan masyarakat dengan ekonomi kelas menengah ke bawah hingga masyarakat dengan ekonomi kelas atas. Sementara untuk geografis, saya menargetkan masyarakat yang tinggal di DKI Jakarta. Untuk psikografis, saya menargetkan masyarakat yang cenderung lebih sering makan makanan-makanan tradisional khas daerah. Dan untuk perilaku, saya menargetkan masyarakat yang ingin memakan makanan masakan rumah karena rindu masakan rumahan di kampung atau buatan ibunda mereka. Tahap kedua adalah targeting. Tahap segmentasi yang telah dilakukan harus dievaluasi lebih lanjut agar kita dapat menemukan kualitas target pasar yang paling sesuai. Itulah fungsi dari targeting. Pada tahap targeting, saya menargetkan fokus pasar saya pada masyarakat yang cenderung lebih sering makan makanan tradisional khas daerah. Saya mengharapkan loyalitas para konsumen tersebut dari rasa cinta mereka kepada makanan-makanan tradisional. Oleh karena itu, untuk memudahkan mereka ketika ingin membeli produk saya menyediakan berbagai pilihan online food delivery dari berbagai aplikasi terkini untuk memperluas jangkauan mereka. Terakhir, tahap ketiga dari proses ini adalah positioning. Tahap positioning adalah cara promosi produk di segmen yang telah dipilih dengan target yang telah disusun. Pada tahap terakhir STP marketing, yaitu positioning, saya ingin membangun unique selling point bisnis saya dengan memodifikasi masakan balado dengan menu makanan yang baru dan sedang digemari masyarakat, yaitu tofu raw balado. Penduduk-penduduk kota besar sedang mencoba hal-hal baru yang sedang trending, sehingga itulah menjadi alasan saya untuk melakukan modifikasi tersebut. Selanjutnya adalah rencana cara mempromosikan produk makanan bisnis saya. Pada awal mula bisnis saya akan menawarkan produk-produk saya kepada kenalan-kenalan saya terlebih dahulu. Setelah saya mendapatkan feedback yang baik, saya akan mulai mempromosikan produk saya ke publik melalui sosial media seperti Instagram dan Twitter. Setelah itu, saya akan memasukkan produk saya ke sejumlah e-commerce dan aplikasi jasa seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan masih banyak lagi. Dalam memulai sebuah bisnis, kita harus mengetahui harga pokok penjualan, harga jual, dan break-even point untuk mengetahui target penjualan bisnis kita nantinya. Dalam kegiatan produksi bisnis saya, terdapat beberapa biaya tetap yang perlu saya keluarkan. Yang pertama ada beban listrik sebesar 50.000, lalu ada beban ongkos beli bahan sebesar 20.000, dan ada beban gas masak sebesar 30.000, yang totalnya menjadi 100.000. Selanjutnya, ada biaya variabel yang antara lain adalah biaya bahan baku untuk membuat tofu raw balado. Yang pertama, ada cabai sebesar 9.325, lalu ada tomat sebesar 9.400, lalu ada bawang merah sebesar 7.750, ada bawang putih sebesar 7.575, lalu ada rumput laut sebesar 42.000, tofu atau tahu sutra sebesar 90.000, dan minyak goreng sebesar 4.750, yang totalnya sebesar 170.800. Setelah menghitung total biaya variabel dan biaya tetapnya, saya menghitung HPP atau biaya produksinya, yaitu dengan menjumlahkan biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetapnya sebesar 100.000 dan biaya variabelnya sebesar 170.800, yang jumlahnya menjadi 270.800. Selanjutnya, saya menghitung biaya produksi per unit karena biaya produksi sebelumnya bisa menghasilkan 15 porsi tofu raw balado. Lalu, untuk harga jual, saya menghitungnya dengan menjumlahkan biaya produksi per unit ditambah persentase laba dari biaya produksi per unit yang ingin saya dapat. Persentase laba yang saya inginkan adalah sebesar 40% dari biaya produksi. Sehingga jumlah harga jualnya menjadi 25.300. Selanjutnya, untuk break-even point satuan unit, caranya adalah dengan membagi fixed cost dengan harga jual per unit dibagi biaya variabel per unit. Hasilnya adalah saya harus membuat 8 unit untuk mendapatkan titik imbas dari kegiatan produksi saya.
Sementara untuk break even point satuan rupiah saya membagi fixed cost dengan 1 dikurang harga variabel per unit dibagi harga jual per unit yang hasilkan sebesar Rp182 sebagai titik impas saya. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton.